Bayangkan, setelah bertahun-tahun mengorbankan segalanya demi suami dan anak-anak, tiba-tiba kamu dikhianati. Suami yang dulu berjanji akan setia malah berpaling ke wanita lain. Tidak hanya itu, dia meninggalkanmu tanpa rumah, tanpa harta, dan tanpa belas kasihan. Kamu terpaksa memulai hidup dari nol, menanggung semua beban sendirian. Tapi saat akhirnya kamu bangkit, saat anak-anakmu sukses dan hidup kembali tersenyum padamu, pria yang dulu membuangmu tiba-tiba datang. Dengan wajah tanpa dosa, dia meminta tempat di hidupmu lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini? Oh ya, bagi kamu yang baru bergabung dengan channel Cerita Renal, sebelum absen kamu harus subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Yati tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis. Dahulu, ia hanyalah seorang wanita sederhana dari keluarga biasa. Hidupnya tak mewah, tapi cukup untuk membuatnya merasa bahagia. Semua berubah ketika ia menikah dengan Amir, pria yang berasal dari keluarga terpandang dan berkecukupan. Amir adalah sosok pria yang awalnya penuh perhatian. Ia tak keberatan menikahi Yati, meski latar belakang mereka berbeda. Baginya, cinta jauh lebih penting dari status sosial. Pernikahan mereka berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Yati merasa beruntung memiliki suami seperti Amir, pria yang selalu hadir dalam setiap kebutuhannya, yang tak segan membantu mengurus rumah, dan yang selalu pulang dengan senyum hangat. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 3 anak yang masih kecil. Kehadiran anak-anak membuat kehidupan Yati semakin bermakna. Sebagai seorang ibu, ia mencurahkan seluruh waktunya untuk keluarga. Hari-harinya diisi dengan mengurus rumah, memasak makanan kesukaan suaminya, dan memastikan anak-anak tumbuh dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, Amir sebagai kepala keluarga bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ia berkarir di sebuah perusahaan besar dan memiliki ambisi yang tinggi. Yati selalu mendukungnya. Setiap kali Amir pulang kerja, ia menyambutnya dengan senyuman, menyajikan makanan hangat, dan mendengarkan segala keluh kesah suaminya. Awalnya, kehidupan mereka terasa begitu sempurna. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kesalahpahaman yang berarti. Mereka hanyalah pasangan biasa yang menjalani rumah tangga dengan penuh cinta dan pengertian. Namun, seiring waktu, keadaan mulai berubah. Karir Amir semakin menanjak. Ia mendapat promosi, jabatan tinggi, dan penghasilan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kesibukannya meningkat dan ia mulai jarang menghabiskan waktu bersama keluarga. Yati berusaha memahami, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase yang harus mereka lalui. Ia percaya setelah semua stabil, Amir akan kembali seperti dulu. Tapi harapan itu perlahan memudar. Amir semakin sering pulang larut malam. Awalnya, ia selalu memberikan alasan, rapat mendadak, tugas kantor, atau tanggung jawab yang semakin besar. Yati berusaha percaya, meski hatinya mulai dipenuhi kegelisahan. Amir bukan lagi pria yang selalu tersenyum saat pulang ke rumah. Ia mulai berubah. Sapaan hangatnya semakin jarang terdengar, dan perhatiannya pada anak-anak mulai berkurang. Jika dulu ia selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan mereka, kini ia lebih sering mengurung diri di kamar atau sibuk dengan ponselnya. Yati masih mencoba bertahan. Ia yakin semua ini hanya karena tekanan pekerjaan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang belum bisa ia jelaskan, tapi perlahan-lahan mengusik ketenangannya. Beberapa hari kemudian, kecurigaannya semakin kuat. Saat mencuci baju Amir, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada, sebuah nota pembayaran dari restoran mahal di kota. Tanggalnya baru beberapa hari yang lalu, tepat pada malam Amir mengatakan ia lembur di kantor. Malam itu, Yati tak bisa tidur. Ia ingin bertanya,
tapi ia takut dengan jawaban yang mungkin akan ia dengar. Namun, ia juga sadar bahwa mengabaikan firasat ini bukanlah pilihan. Beberapa hari kemudian, Yati diam-diam mendatangi kantor Amir. Ia menunggu di parkiran, berharap bisa melihat sesuatu yang bisa menjawab kegelisahannya. Dan saat itulah, matanya menangkap sosok yang selama ini ia khawatirkan. Amir keluar dari gedung bersama seorang wanita. Mereka tertawa, berbicara akrab, lalu masuk ke dalam mobil yang sama. Dada Yati terasa sesak. Tangannya gemetar. Ia ingin berpikir positif. Mungkin ini hanya kolega kerja. Mungkin mereka sedang membahas proyek kantor. Tapi tatapan Amir pada wanita itu, cara mereka berjalan berdampingan, itu bukan hubungan profesional. Dengan langkah berat, Yati pulang. Ia masih berharap dirinya salah. Tapi harapan itu hancur ketika ia akhirnya menemukan bukti lain, sebuah pesan di ponsel Amir yang tak sengaja ia lihat saat suaminya mandi. "Aku rindu, kapan kita bisa bertemu lagi?" Yati merasa dunianya runtuh. Tangan Amir yang dulu selalu menggenggam tangannya dengan hangat, kini menggenggam tangan wanita lain. Hati yang dulu penuh cinta untuknya, kini telah terbagi, atau mungkin sudah berpindah sepenuhnya. Malam itu, ia mengumpulkan keberanian untuk mengonfrontasi Amir. "Siapa dia?" tanyanya dengan suara bergetar. Amir terdiam. Ekspresi wajahnya menunjukkan keterkejutan, tetapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rahasianya telah terbongkar. "Apa maksudmu?" jawabnya, mencoba mengelak. "Jangan berpura-pura, aku tahu semuanya. Nota restoran, pesan di ponselmu, aku bahkan melihat kalian bersama." Amir menghela napas, lalu melemparkan ponselnya ke atas meja. Ia tidak berusaha membantah lagi. "Apa salahnya?" katanya dengan nada dingin. "Aku sudah bekerja keras, aku berhak bahagia." Yati terpaku. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menghujam dadanya. "Jadi, kau bahagia dengan menghancurkan keluargamu sendiri?" Amir tidak menjawab. Ia hanya mengangkat bahu, lalu bangkit berdiri. "Aku sudah memutuskan, aku akan pergi." Dunia Yati seakan berhenti berputar. "Apa maksudmu?" ujar Yati. "Aku ingin hidup dengan cara yang aku mau, dan kau, aku rasa kau bisa bertahan sendiri." Seolah itu belum cukup, Amir mengeluarkan satu kenyataan lagi yang menghancurkan segalanya. "Aku sudah menjual rumah ini." Yati membeku. "Apa? Aku butuh uang. Lagi pula kau bisa tinggal di rumah orang tuamu, kan?" Amir tidak hanya menghancurkan pernikahan mereka. Ia juga mengambil satu-satunya tempat yang menjadi perlindungan bagi dirinya dan anak-anak mereka. Malam itu, ia pulang ke rumah ibunya, membawa serta ketiga anaknya dengan hanya beberapa tas berisi pakaian dan barang seadanya. Hidup yang selama ini ia bangun bersama Amir kini benar-benar runtuh. Tak ada rumah, tak ada kepastian, hanya ada kenyataan pahit yang harus ia terima. Hari-hari pertama di rumah orang tuanya terasa berat. Rumah itu kecil, jauh dari kemewahan yang pernah ia tinggali bersama Amir. Ia harus berbagi kamar dengan anak-anaknya, tidur di kasur tipis, dan kembali merasakan kesederhanaan yang pernah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Namun, yang lebih menyakitkan bukanlah keterbatasan itu, melainkan tatapan orang-orang di sekitarnya. Tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali ia keluar rumah. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan menunjukkan sikap merendahkan. Yati hanya bisa menunduk setiap kali mendengar bisikan tetangganya itu. Dulu, ia adalah istri seorang pria kaya, seorang wanita yang hidup berkecukupan. Sekarang, ia tak lebih dari seorang janda yang dianggap sebagai perempuan malang oleh lingkungan sekitarnya. Anak-anaknya masih kecil. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mereka membutuhkan sosok ibu yang kuat. Ia tak boleh larut dalam kesedihan. Maka, keesokan harinya, Yati mulai berpikir tentang masa depan. Ia tak bisa terus bergantung pada orang tuanya. Meski mereka menerima dirinya dengan tangan terbuka, ia tahu bahwa beban di rumah ini sudah cukup berat. Namun, mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah.
Ia hanya seorang ibu rumah tangga yang tak memiliki pengalaman kerja di kantor, tidak memiliki gelar tinggi, tidak memiliki keahlian khusus. Satu-satunya yang ia miliki adalah tekad. Tanpa banyak pilihan, ia mulai mencari pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan. Ia menerima tawaran untuk mencuci pakaian tetangga, membantu memasak di warung makan kecil, bahkan berjualan makanan ringan di depan rumah. Hari-harinya menjadi lebih melelahkan. Bangun sebelum matahari terbit, bekerja sepanjang hari, lalu pulang dengan tubuh yang terasa remuk. Namun, setiap kali melihat wajah anak-anaknya yang masih bisa tersenyum, ia merasa semua itu sepadan. Namun, ujian belum berakhir. Ada saat di mana uang yang ia dapatkan tak cukup untuk membeli beras. Ada saat di mana ia harus menahan lapar demi memastikan anak-anaknya makan lebih dulu. Ada saat di mana ia ingin menangis, ingin menyerah, ingin menyalahkan takdir atas semua yang terjadi, tapi ia tidak melakukannya. Mungkin hari ini ia diremehkan, mungkin orang-orang memandangnya sebelah mata, tapi ia yakin suatu saat nanti ia akan membuktikan bahwa ia bukan wanita lemah. Ia akan berdiri kembali, ia akan bangkit, tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak-anaknya. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, ia kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah. Tapi meskipun lelah, ia selalu meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Ia mendampingi mereka belajar, memastikan mereka tetap semangat dalam mengejar cita-cita. "Kita memang hidup susah sekarang," kata Yati suatu malam saat menemani anak-anaknya belajar. "Tapi kalau kalian rajin belajar, suatu hari nanti kalian bisa mengubah nasib kita." Anak-anaknya mengangguk penuh semangat. Mereka tahu ibu mereka telah berjuang mati-matian demi mereka, dan mereka tak ingin perjuangan itu sia-sia. Setiap hari mereka belajar dengan tekun, meskipun buku mereka usang dan alat tulis mereka seadanya. Mereka tidak pernah mengeluh. Saat teman-teman mereka pergi les atau mendapatkan fasilitas yang lebih baik, mereka hanya bisa belajar sendiri di rumah dengan bantuan ibunya yang meskipun tidak berpendidikan tinggi, tetap berusaha membimbing mereka sebisanya. Anak-anak Yati tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Mereka tidak pernah meminta lebih dari apa yang bisa diberikan ibunya. Mereka paham bahwa kehidupan mereka tidak mudah, dan satu-satunya cara untuk membalas pengorbanan ibu mereka adalah dengan berprestasi. Dan kerja keras itu mulai membuahkan hasil. Anak pertamanya, yang paling tua, selalu mendapatkan nilai terbaik di sekolah. Ia sering mengikuti lomba dan memenangkan berbagai penghargaan akademik. Anak keduanya, meskipun pendiam, sangat tekun dan berbakat dalam bidang sains. Guru-gurunya sering memuji kecerdasannya. Sementara si bungsu, meskipun masih kecil, sudah menunjukkan semangat belajar yang tinggi, seolah mengikuti jejak kakak-kakaknya. Yati melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Di tengah segala keterbatasan, anak-anaknya tetap berusaha yang terbaik. Mereka tidak menyerah pada keadaan. Mereka tidak membiarkan kemiskinan menghancurkan masa depan mereka. Dan itu membuat semua perjuangannya terasa berarti. Namun, di balik kebanggaan itu, ada satu ketakutan yang selalu menghantui Yati. Ia tahu perjuangan ini belum selesai. Masih banyak kerintangan yang harus mereka lalui. Masih banyak ujian yang harus mereka hadapi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Ia akan terus berjuang demi masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Tahun demi tahun berlalu, prestasi akademik yang diraih anak-anak luar biasa. Anak pertama, Dika, berhasil mendapatkan beasiswa penuh di salah satu universitas ternama. Tidak hanya itu, adik-adiknya juga mengikuti jejaknya, mendapatkan beasiswa berkat nilai tinggi dan kegigihan mereka dalam belajar. Ketika akhirnya Dika lulus dengan predikat cum laude, Yati menangis haru. Ia teringat masa-masa ketika ia harus menahan lapar demi memastikan anak-anaknya bisa berangkat sekolah, dan kini pengorbanan itu mulai terbayar. Dika tidak hanya lulus dengan nilai terbaik, tetapi juga berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar.
Gajinya lebih dari cukup untuk mulai membantu ekonomi keluarga. Yati akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Namun, anak sulungnya itu tidak berhenti di situ. Ia selalu bercita-cita memiliki usaha sendiri dan akhirnya berhasil membangun bisnisnya sendiri. Sebuah usaha kecil di bidang teknologi yang ia rintis dengan susah payah akhirnya berkembang pesat. Sementara itu, anak keduanya, Rina, memilih menjadi seorang dokter. Ia ingin membantu banyak orang, terutama mereka yang kurang mampu. Ia tahu bagaimana rasanya hidup dalam keterbatasan, dan ia ingin menjadi seseorang yang bisa membuat perbedaan. Anak bungsu mereka, Bayu, yang dulu sering belajar dengan buku-buku bekas dan alat tulis seadanya, kini menjadi seorang insinyur sukses. Ia merancang berbagai proyek besar dan namanya mulai dikenal di bidangnya. Yati melihat semua itu dengan penuh kebanggaan. Ia tidak pernah menyangka bahwa anak-anaknya kini bisa menjadi orang-orang yang sukses dan mandiri. Namun puncak kebanggaannya terjadi ketika Dika, anak sulungnya, memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Setelah sukses membangun usaha dan mendapatkan kepercayaan banyak orang, ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia membantu membangun sekolah gratis, memberikan beasiswa untuk anak-anak miskin, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil. Namanya semakin dikenal, dan suatu hari ia maju sebagai calon bupati di daerahnya. Awalnya Yati ragu, dunia politik bukanlah dunia yang mudah. Namun, Dika meyakinkannya bahwa ia ingin melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah nasib banyak orang seperti mereka dulu. Dengan dukungan masyarakat yang melihat perjuangannya selama ini, Dika akhirnya terpilih sebagai bupati. Ketika nama anaknya disebut sebagai bupati baru, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia teringat kembali perjalanan panjang mereka. Dari seorang ibu rumah tangga yang ditinggalkan suami, dihina oleh tetangga, dan harus bekerja keras demi menyekolahkan anak-anaknya, hingga kini melihat anak sulungnya berdiri di depan podium sebagai pemimpin daerah. Dulu, orang-orang meremehkan mereka. Dulu, tidak ada yang percaya bahwa mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi hari ini, Yati membuktikan bahwa kerja keras dan keteguhan hati bisa mengubah segalanya. Kabar tentang kesuksesan Dika tersebar luas. Tidak hanya di daerah tempat mereka tinggal, tetapi juga sampai ke telinga Amir, pria yang dulu dengan mudahnya meninggalkan Yati dan anak-anak mereka. Amir kini hidup dalam keterpurukan. Setelah perceraiannya dengan Yati, ia menghabiskan hidupnya dengan perempuan yang dulu menjadi selingkuhannya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Wanita itu meninggalkannya begitu bisnisnya hancur. Ia yang dulu hidup bergelimang harta, kini jatuh miskin. Bisnis yang pernah ia bangun dengan percaya diri, akhirnya bangkrut. Suatu hari ia melihat berita di televisi. Seorang pria muda penuh karisma baru saja terpilih sebagai bupati. Namanya Dika, anak sulung yang dulu ia tinggalkan. Amir terdiam. Dalam hatinya ada kebanggaan yang muncul. Namun, lebih dari itu, ada penyesalan yang menyesakkan dada. Ia ingat bagaimana ia meninggalkan Dika, Rina, dan Bayu, tanpa peduli bagaimana mereka akan bertahan hidup. Kini, anak-anak itu sukses tanpa dirinya. Setelah bertahun-tahun tak ada kabar, Amir akhirnya memberanikan diri untuk kembali menemui mereka. Ketika akhirnya ia berdiri di depan rumah sederhana, namun penuh kehangatan itu, jantungnya berdegup kencang. Ia mengetuk pintu, dan beberapa saat kemudian, pintu itu terbuka. Yati berdiri di sana. "Amir?" Suara Yati terdengar datar, tanpa emosi. Amir menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku ingin bertemu anak-anak," katanya dengan suara bergetar. Yati terdiam. Bagian dari dirinya merasa kasihan. Bagaimanapun juga, Amir adalah ayah dari anak-anaknya. Ia ingin
anak-anaknya merasakan kasih sayang seorang ayah. Namun, sebelum ia sempat berkata apapun, suara lain terdengar dari belakangnya. "Ayah?" Dika berdiri di ambang pintu, diikuti oleh Rina dan Bayu. Tatapan mereka dingin, tidak ada kehangatan seperti yang Amir harapkan. "Aku dengar ayah jatuh miskin?" kata Dika tanpa basa-basi. "Itu sebabnya ayah datang ke sini?" Amir menggeleng cepat. Tidak, nak. Ayah benar-benar menyesal. Ayah ingin memperbaiki semuanya." Namun kata-katanya tidak lagi berarti bagi mereka. Bayu, yang selama ini paling pendiam, akhirnya angkat bicara. "Saat kami kelaparan, di mana ayah?" Suaranya bergetar, menahan emosi. "Saat ibu bekerja siang malam untuk kami, di mana ayah?" Rina, yang kini menjadi seorang dokter, menatapnya tajam. "Ayah memilih meninggalkan kami tanpa peduli bagaimana kami hidup. Sekarang, setelah semuanya membaik, ayah ingin kembali?" Yati menatap anak-anaknya lalu kembali menoleh ke arah Amir. Dalam hatinya ada sedikit rasa kasihan, tapi ia tahu luka yang Amir tinggalkan terlalu dalam untuk bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata penyesalan. "Kami sudah baik-baik saja, Amir," kata Yati dengan suara lembut namun tegas. "Kami tidak butuh apapun darimu." Amir berjalan pergi dengan langkah gontai. Harapannya untuk kembali diterima oleh keluarga yang pernah ia tinggalkan hancur seketika. Tatapan dingin anak-anaknya, sikap tegas Yati, semuanya adalah kenyataan pahit yang harus ia telan. Di dalam rumah, Yati menatap anak-anaknya satu persatu. Ada banyak emosi yang ia rasakan, tetapi satu hal yang pasti, ia bangga pada mereka. Dika, anak sulungnya, menarik napas panjang. "Ibu," katanya pelan, "aku harap ibu tidak merasa bersalah. Kami sudah lama memutuskan, ayah bukan bagian dari hidup kami lagi." Rina mengangguk. "Dulu, aku sering berharap ayah akan kembali dan meminta maaf. Tapi sekarang aku sadar, bukan kami yang kehilangan ayah, tapi ayah yang kehilangan kami." Bayu, yang selama ini paling pendiam, akhirnya bersuara. "Ibu yang ada di samping kami, bukan dia. Ibu yang bekerja keras, yang menangis dalam diam, yang memastikan kami bisa makan dan sekolah. Kalau sekarang dia kembali hanya karena hidupnya hancur, itu bukan urusan kita." Yati menghela napas. Sejak dulu, ia selalu menginginkan anak-anaknya tumbuh dengan kasih sayang seorang ayah. Tapi melihat kenyataan ini, ia sadar mereka tidak membutuhkan sosok itu. Mereka sudah cukup kuat. Beberapa hari berlalu, Amir kembali mencoba menemui Yati, berharap wanita itu berubah pikiran. Tapi setiap kali ia datang, pintu itu tetap tertutup untuknya. Dulu, ia memilih meninggalkan keluarganya demi wanita lain. Ia menukar kebahagiaan jangka panjang dengan kesenangan sesaat. Dan kini, saat ia ingin kembali, tidak ada tempat lagi untuknya. Saat ini, Amir masih mencari tempat untuk beristirahat. Tidak ada rumah yang bisa ia sebut sebagai rumah. Tidak ada keluarga yang menunggunya. Karma telah membawanya ke titik ini. Ia sendirian, dan itulah hukuman paling berat yang harus ia terima.